Kemudian hal yang paling penting lainnya itu adalah view. Jadi view di sini merupakan tabel di mana anggotanya ini berasal dari tabel-tabel yang lain yang dihasilkan dari suatu query tertentu. Nah, misalnya nanti kita lihat contohnya. Nah, sintaksnya seperti ini ya, create view, berikan namanya, kemudian atributnya apa saja, S. Nah, kemudian ini adalah query select-nya. Jadi apapun itu query select yang kita buat, maka dia nanti hasilnya itu akan disimpan di dalam view ini. Jadi view ini ya hasilnya itu ya seperti tabel biasa. Ya, karena apa? Karena hasil daripada query select kan berupa tabel dan bisa disimpan pada suatu view. Nah, makanya view ini kita sebut dia sebagai virtual table. Ya, virtual table di mana anggotanya ini hanya akan dihasilkan atau dikalkulasikan ketika view itu digunakan. Jadi maknanya kalau view tadi tidak digunakan ya tidak ada. Maknanya tidak akan dikalkulasikan, tidak akan dicari hasilnya. Tapi saat digunakan view tersebut, maka view tersebut akan menjadi suatu tabel yang bisa diakses. Nah, contoh misalnya di sini create view admin emp, ya ini nama view-nya, kemudian ini adalah atribut-atribut yang akan dibuat di dalam view admin emp ini. Nah, S ini bermakna view tersebut diambil dari query select no first name, last name, with salary, employee, where, tab sama dengan administration, and salary lebih dari 10. Berarti hasil query ini ya itu akan disimpan di dalam view admin emp. Jadi penggunaan view ini sering digunakan saat kita menggunakan having. Nah, kenapa having? Karena penggunaan having itu tidak membolehkan adanya nested query. Jadi kita tidak bisa menggunakan nested query pada having ya. Nah, jadi karena having ini tidak bisa kita gunakan pada nested query, bagaimana caranya? Ya, berarti caranya kita harus menggunakan view. Nah, misalnya contoh seperti ini. Nah, ini yang tidak dibolehkan ya. Select age from person group by age having some income. Lebih sama dengan all. Nah, ini bagian nested query-nya. Jadi nested query ini tidak bisa kita gunakan pada having ya. Sehingga solusinya bagaimana? Bagian ini ya, bagian ini. Nah, ini kita akan buat dia di dalam suatu view. Nah, jadinya seperti ini. Ya, kita create dulu view-nya, ya, kita create view-nya, baru kemudian kita pilih select age from age income, where some income sama dengan select max income from age income. Jadi ini view-nya yang kita gunakan. Kemudian terkait dengan transaction, ya, jadi transaction pada DBMS ini sangat penting. Nah, setiap transaksi ini akan berkaitan erat dengan properti daripada transaction, yaitu atomicity, consistency, isolation, dan durability. Jadi singkatannya itu adalah ACID. Jadi kenapa ACID ini? Karena transaksi ini merupakan suatu proses, ya, rentetan proses, ya, yang walaupun bisa saja lebih dari beberapa proses, tapi itu akan dianggap sebagai satu, atomik. Jadi proses tersebut atomik, dianggap sebagai satu proses. Jadi ada beberapa langkah. Nah, beberapa langkah tersebut itu akan disebut sebagai satu transaksi yang tidak boleh di interrupt, ya, tidak boleh diinterrupt oleh operasi yang lainnya, ya. Jadi maknanya tidak boleh diinterrupt, ya, berarti kondisinya itu harus isolated, jadi harus terisolasi, di mana nanti hasil akhir daripada transaksi tersebut itu haruslah durable dan bisa diakses oleh transaksi yang lainnya lagi. Nah, ini adalah contoh untuk membuat transaction pada SQL, ya, begin transaction. Nah, ini ada beberapa langkah di sini yang dilakukan, yaitu update current account, set balance sama dengan balance kurang 10. Jadi di sini berarti terjadi pengurangan
jumlah uang di tabungan, ya, sepertinya ini adalah proses untuk transfer ya. Jadi di sini berkurang, si account 1, 2, 3, 4, 5 ini berkurang sejumlah 10. Nah, kemudian ditransfer uang 10-nya tadi ke account 555. Nah, kedua proses ini ya, langkahnya itu kita lakukan secara berurutan dan harus dilakukan satu persatu, di mana saat proses ini kita lakukan, itu tidak boleh kita ganggu-gugat, tidak boleh ada yang mengintervensi. Jadi sehingga proses tersebut kita masukkan dia di dalam transaksi atau transaction. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya tidak kita masukkan ke dalam transaction, misalnya ini data ini udah kita kurang 10. Nah, tapi ternyata yang satu lagi ya, ternyata yang 10-nya tadi itu tidak berhasil masuk ke akun 55555 ini. Nah, jadi kan bahaya ya. Jadi maknanya basis datanya itu menjadi tidak konsisten. Nah, transaction pada SQL ini ada instruksinya. Yang pertama adalah bikin transaction, kemudian apa saja perintah transaksinya nanti, kemudian sesudah itu nanti akan ada commit, ya. Commit berarti transaksinya berhasil. Kalau misalnya transaksinya gagal, maka dia akan rollback. Dan yang paling penting untuk diingat bahwa transaksi ini adalah atomik. Jadi kalau udah ada langkah-langkah di dalam satu transaksi, maka setiap langkah tersebut itu akan dianggap sebagai satu transaksi yang tidak boleh diganggu-gugat. Dan transaksi tersebut harus konsisten. Nah, kenapa konsisten? Ya, jadi jangan sampai nanti saat transaksi itu dilakukan, ya ternyata gagal, abort. Nah, jangan sampai nanti ada data yang hilang, ya, jadi tidak konsisten lagi. Nah, kemudian transaction are isolated. Jadi maknanya saat transaksi itu dilakukan, kita harus isolasi. Jangan sampai ada transaksi yang lain yang interference. Jadi menginterferensi saat transaksi tersebut dilakukan. Dan transaksi juga harus durable. Jadi kalau transaksi itu sudah selesai dilakukan, maknanya datanya itu akan bisa diakses oleh transaksi yang lain. Durable. Durable itu maknanya ya kalau memang udah berubah, ya dia akan berubah untuk seterusnya dan bisa diakses oleh transaksi yang lain. Nah, ini pemahamannya ya terkait dengan asset property pada transaction. Nah, ini sebetulnya materi terkait transaction ini akan lebih dibahas secara detail pada mata kuliah basis data lanjut. Jadi di sini tidak akan dibahas terlalu detail, hanya sekedar diketahui saja terlebih dahulu. Oke, jadi summary kita sudah kita belajar panjang lebar dari awal terkait dengan SQL. Ya, jadi SQL ini dia akan mengkombinasikan proses DDL dan DML. Ya, di mana DDL itu proses kita mendefinisikan datanya, ya, terkait dengan domain, relasinya, skema, constraint integrity-nya. Nah, kemudian dengan menggunakan DML, ya kita masukkan data ke dalam tabel yang sudah kita buat, kemudian kita mengakses data tersebut dengan menggunakan query.